Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Rusmawati Pintar dengan NIM 210101-159. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teori kecerdasan majemuk, yaitu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Baginda Sitompul. Pembahasan pertama yaitu pengertian teori kecerdasan majemuk. Sebelum Howard Gardner mencetuskan ide dan pengertian kecerdasan miliknya, kecerdasan si kecil cuma dinilai berdasarkan IQ dengan standar tertentu, sehingga si kecil hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengerti ide yang kompleks, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan melaksanakan tugas dan berbagai situasi, dan kemampuan mengatasi hambatan dengan pikirannya. Pembahasan yang kedua, kecerdasan majemuk. Menurut para ahli, Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil, tidak cuma berdasarkan ekor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Thomas Armstrong, menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk, Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Dengan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah mempertahankan sifat mendasari kecerdasan untuk terus bertahan hingga dewasa. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil. Terdapat beberapa indikator-indikator, yaitu yang pertama, observasi, yang kedua, dokumentasi hasil karya, yang ketiga, penilaian tugas, yang keempat, penilaian berdasarkan konteks tertentu, yang kelima, portofolio, yang keenam, penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner. Pembahasan selanjutnya, macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang disusun Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, dan yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kecerdasan majemuk. Ada 8 macam kecerdasan di atas yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa ciri khas yang bisa kita lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau yang disebut dengan kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau yang disebut dengan kecerdasan logis atau matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau yang disebut dengan kecerdasan spasial visual. Yang keempat,
menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau yang disebut dengan kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau yang disebut dengan kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau yang disebut dengan kepekaan personal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya atau yang disebut dengan kepekaan interpersonal. Yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau yang disebut dengan kepekaan naturalis. Sekian hasil pemaparan materi tentang kecerdasan majemuk ini. Semoga apa yang dapat saya paparkan dapat berguna bagi kita semuanya. Adapun kata-kata atau materi yang saya sampaikan kurang lengkap, saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.